Baik anak-anakku sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar materi yang kedua dari konsep wilayah dan perwilayahan, yaitu pusat pertumbuhan dan penataan ruang. Anak-anakku bisa absen di kolom komentar dengan mengetikkan kelas, nomor absen, dan nama. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channelnya Pak Hendri. Mari kita berdoa di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yaman wa fil muhit wa yaman wa fi mujari munir wa yaman wa fil lutfi sarif ya hannam ya mannam akrimna bin nuril fahmi wa akrimna min zulumati wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wal malaikati murghalamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk pekan yang kedua ini kita sedikit mengulas kembali tentang pertumbuhan wilayah, yaitu teori Rostow. Kemudian kita melanjutkan indikator yang ketiga, yaitu perencanaan tata ruang nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Kita langsung saja di materi yang pertama tentang teori pertumbuhan Rostow. Dalam bukunya The State of Economic Growth, anak-anak, jadi pertumbuhan di daerah suatu wilayah itu menggunakan fase pembangunan ekonomi yang dikenal dengan teori Rostow. Ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional, kemudian tahap prasyarat untuk lepas landas, kemudian tahap lepas landas, kemudian tahap gerak menuju kedewasaan, kemudian yang terakhir adalah masa konsumsi tinggi. Indonesia perlu diketahui pada sekarang tahun 2021 masih mencirikan masyarakatnya di kondisi prasyarat untuk lepas landas. Jadi karena ada perubahan pengembangan dari masyarakat dari arah tradisional menuju perkembangan masyarakat sehingga Indonesia masih berada di tahap yang kedua. Untuk negara-negara Asia Tenggara yang lain yang sudah lepas landas yaitu Malaysia, Singapura, ini sudah lebih maju karena ada pengembangan wilayah atau bagian sektor industri yang menjadi leading sektor. Untuk negara maju seperti Amerika Serikat, negara Eropa Barat itu sudah masa konsumsi tinggi itu sejak tahun 1945. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian untuk soal berikut dari SBMPTN. Nah, ini konsep pembangunan yang terkenal dengan sebutan The States of Economic Group dikemukakan oleh siapa? Jelas, ini adalah konsepnya teori Rostow. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tata ruang dan penataan tata ruang. Jadi secara definisi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka penataan ruang disebut sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara hierarki, rencana tata ruang dibagi menjadi beberapa, ada secara nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. Ada RT RW nasional, RT RW provinsi, RT RW kabupaten, searah dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Baik, selanjutnya
ini ada soal kenapa kok penataan ruang itu digunakan, karena memang penataan ruang itu digunakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di antara pusat maupun daerah pinggiran. Sehingga ketika ada soal utul UGM tahun 2018 menyatakan bahwa pernyataan ketimpangan pembangunan merupakan ketimpangan kebijakan antara pembangunan antar daerah di Indonesia. Ya, ini merupakan pernyataan yang benar karena memang kebijakan pembangunan itu tidak lepas dari faktor otonomi daerah sehingga masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, kebijakan yang berbeda-beda ini menghasilkan sebuah ketimpangan dalam pembangunan. Nah, kemudian pernyataan sebab yaitu ketimpangan pembangunan disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya manusia Indonesia. Kalau kita lihat memang sumber daya di potensi sumber daya manusia di Indonesia sebenarnya tidak terlalu signifikan karena memang hampir sama di negara berkembang. Namun perbedaan antara Jawa dan non-Jawa ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam sektor sektor sosial, pendidikan, dan sebagainya, mengakibatkan ketimpangan faktor ekonomi. Sehingga pembangunan di Jawa lebih maju ketimbang pembangunan di daerah luar Jawa. Nah, sehingga melihat pernyataan yang di bawah ini adalah ketimpangan pembangunan disebabkan oleh perbedaan potensi karena memang potensi sumber daya manusia ini berbeda-beda sehingga pembangunan pun berbeda. Sehingga pertanyaan dari utul UGM ini kita bisa lihat yang di atas benar, yang di bawah benar. Apakah berhubungan ketika di atas ini merupakan definisi, kemudian di bawah ini adalah penyebabnya dari ketimpangan. Maka dua hal tersebut adalah menjadi satu atau saling terkait. Nah, ini adalah rencana tata ruang yang dibedakan menjadi tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun sampai kepada wilayah yang paling kecil. Nah, rencana tata ruang termaktub dalam atau termasuk dalam pembuatan kebijakan berupa peta rencana tata ruang. Berikutnya, ketika rencana tata ruang ini berkembang menjadi sebuah sebuah peluang untuk menjadikan suatu daerah menjadi pusat atau kutub pertumbuhan, maka pemerintah Indonesia dengan perkembangan masyarakat menetapkan 12 kawasan ekonomi khusus di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita lihat dari Sabang mulai Sumatera itu ada sekitar ada 5 wilayah KEK, kemudian di Pulau Jawa ada satu, kemudian Kalimantan satu, Sulawesi dua, Maluku satu, Nusa Tenggara Barat satu, kemudian di Papua satu. Maka melihat dari kawasan ekonomi khusus ini, Pulau Sumatera memang lebih diunggulkan menjadi second region setelah Pulau Jawa. Untuk kawasan industri, ada 14 kawasan industri prioritas yang mana di setiap pulau juga ada wilayah khusus industri terkait dengan bahan sumber daya alam maupun sumber daya maritim. Ketika kita lihat di Sumatera ada 2 zona industri, kawasan industri prioritas, kemudian ada di Pulau Jawa satu, di kawasan Jorok, di kawasan Tanggamus, itu juga Sumatera. Kemudian di kawasan Kalimantan ada 4, kemudian Sulawesi ada 5 kawasan prioritas, Maluku satu, Papua satu. Ya, sehingga kawasan industri ini memang sengaja difungsikan perkuat untuk pertumbuhan wilayah di daerah Kalimantan dan Sulawesi.
Berikutnya, kawasan berikat Tanjung Perak di Surabaya. Kalau kita lihat di kawasan berikat, memang secara definisi kawasan berikat itu adalah wilayah atau daerah industri yang digunakan untuk tujuan ekspor impor. Digunakannya itu bisa mulai dari penyimpanan, pengolahan, sampai dengan pengepakan. Nah, sehingga pernyataan kawasan berikat di Tanjung Perak merupakan lokasi penyimpanan ini adalah pernyataan yang benar. Jika dilihat dari sebabnya, maka pernyataan pembangunan kawasan berikat bertujuan untuk mengolah bahan mentah, impor-ekspor menjadi bahan jadi. Ya, kalau kita lihat tadi penggunaan kawasan berikat industri, ini memang untuk tujuannya ekspor-impor. Selain juga penyimpanan, juga pengolahan. Maka pernyataan yang sebab ini juga benar. Ketika dua pernyataan ini kita hubungkan, apakah saling terkait atau tidak, ketika di atas ini merupakan definisi dari kawasan berikat, kemudian tujuan yang di pernyataan sebab adalah tujuan, sehingga dua pernyataan ini tidak berhubungan. Berikut ini adalah kawasan destinasi pariwisata prioritas. Dengan adanya 10 wilayah destinasi pariwisata prioritas, maka wilayah-wilayah yang dikhususkan untuk peningkatan eh, potensi pariwisata ini menjadi lebih lebih meningkat. Seperti di wilayah Jawa, kemudian Nusa Tenggara ini sebagian besar karena berada di wilayah kurang lebih ada 6 wilayah destinasi pariwisata. Sehingga Pulau Jawa dan Nusa Tenggara menjadi fokus pada destinasi pariwisata prioritas. Baik anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah kawasan pemanfaatan ruang laut. Ketika kita melihat laut kita yang begitu luas, maka perlu ada regionalisasi. Nah, dengan pembagian pemanfaatan ruang laut melalui Departemen Kementerian Kelautan dan Perikanan, nah sehingga wilayah laut kita ini dikelola oleh kementerian secara terpusat dengan balai-balai besar yang ada di setiap provinsi. Nah, baik anak-anakku sekalian, eh, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asta'diuka wa alam tanihi fardubu ilayya inda jati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Pak Henry. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilan